Nah, daerah dengan kapasitas hujan yang menurut saya menengah ke atas ya, yang lumayan deras itu memang di daerah Jawa Barat. Kan kalau Sulawesi tanah dan air ya. Tapi kalau Maluku kayak tadi Kalimantan, Jawa Barat itu lebih ke unsur air yaitu hujan gitu ya. 2 hari atau 3 hari yang lalu saya bermimpi jelas sekali dan itu tsunami. Dalam hidup ini, kebenaran sejati hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang akan kita bahas hari ini, hanyalah prediksi yang tidak selalu harus dipercaya. Namun, bagaimana kalau prediksi itu satu persatu perlahan benar-benar menjadi kenyataan? Memasuki tahun 2026, berbagai paranormal memperingatkan tanda-tanda besar yang mengarah pada berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga gunung meletus, semua datang silih berganti. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menanti di balik semua ini? Untuk menjawab rasa penasaran kita semua, kali ini, kita akan mengupas tuntas ramalan terbaru mengenai peristiwa tersebut. Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai topik pembahasan menarik lainnya. Disclaimer: ramalan ini dibuat semata-mata hanya untuk hiburan dan berdasarkan pada situasi dan fenomena yang terbaca saat ini. Ramalan bukanlah kebenaran mutlak dan tidak dapat dijadikan sebagai pegangan pasti dalam hidup. Maka dari itu, marilah kita nikmati bersama konten ini dengan bijak dan jangan menghina siapapun. Paranormal pun kembali melihat bahwa beberapa wilayah di Indonesia masih berada dalam fase cuaca yang belum sepenuhnya stabil. Dalam penglihatannya, Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang kembali muncul dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Ia melihat hujan deras yang datang disertai angin kencang, seolah menjadi pertanda bahwa unsur air masih cukup dominan di wilayah tersebut. Tak hanya Jawa Barat, daerah Kalimantan juga beberapa kali muncul dalam penglihatannya, khususnya wilayah Kalimantan Timur. Menurutnya, curah hujan di daerah itu berada di atas kondisi normal dan berpotensi memicu berbagai gangguan alam jika terus berlangsung dalam waktu panjang. Nah, daerah dengan kapasitas hujan yang menurut saya menengah ke atas ya, yang lumayan deras itu memang di daerah Jawa Barat. Oke. Disertai angin kencang. Terus kedua Kalimantan ya, memang ada beberapa titik yang Kalimantan Timur gitu ya, Kalimantan itu dengan eksistensi hujan menengah ke atas. Maksudnya ya lebih besar daripada hujan standar biasanya gitu. Itu yang terjadi ya di titik-titik itu. Dan Maluku juga ujiannya dari angin dan hujan. Maluku Utara ataupun Papua itu ujiannya dari angin dan hujan gitu ya. Lebih ke titik unsur alamnya itu. Jadi bukan tanah, kan kalau Sulawesi tanah dan air ya. Tapi kalau Maluku kayak tadi Kalimantan, Jawa Barat itu lebih ke unsur air yaitu hujan gitu ya. Yogyakarta gitu ya, dan angin. Tapi kalau Jogja itu karena memang cuacanya ekstrim aja, dari yang panas gitu ya, terus nanti sorenya tuh hujan deras gitu, tapi tidak lama, tidak yang sampai semalaman seperti itu, tidak gitu ya. Itu yang terjadi seperti itu. Nah,
Kalau untuk masalah ada lagi yang tanya untuk masalah satanik atau bagaimana gitu ya, sebuah eventnya, sebuah acaranya gitu ya. Sebenarnya gini loh, ini kan udah ada sejak lama. Ya seperti ini tuh seperti sebuah apa ya, aliran. Dan yang namanya aliran itu sebenarnya acara ritualnya ya sejak dahulu kala. Tetapi masalahnya ketika sekarang ini lebih terbuka. Karena menyangkut ke masalah populasi dunia. Dan ambisi ingin menguasai lebih luas dan lebih cepat. Karena ada target. Yang terjadi itu ada target perasaan saya, feeling saya. Jadi ya memang banyak plan A, plan B, plan C, plan D yang direncanakan, tetapi tidak memberikan dampak signifikan kepada kita karena semua itu kembali kepada kebaikan Tuhan gitu ya. Andai pun itu berjalan, itu sebenarnya bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi ujian buat diri kita sendiri. Datangnya ke masalah apa? Keyakinan kita gitu loh. Apakah keyakinan kita kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, baik? Itu sebenarnya ujiannya ke situ tuh. Sebenarnya mudah aja kalau untuk dihilangkan, dimusnahkan gitu ya. Bahwa Tuhan aja bisa menciptakan alam semesta. Kenapa hanya untuk sekedar itu aja? Tidak bisa gitu ya. Itu semua karena kembali kepada menjadi ujian buat diri kita. Paranormal pun kembali mengingatkan bahwa memasuki masa yang semakin tidak menentu ini, masyarakat diminta lebih berhati-hati terhadap berbagai pengaruh yang datang secara perlahan dan tidak terlihat jelas di permukaan. Dalam penglihatannya, ancaman ke depan bukan lagi datang dengan cara terang-terangan, melainkan masuk melalui banyak celah yang terlihat baik, ramah, bahkan membawa nama kemanusiaan. Ia menyebut, akan ada banyak perkumpulan, komunitas, hingga organisasi yang perlahan mulai mempengaruhi cara berpikir manusia tanpa disadari. Menurutnya, tidak semua organisasi memiliki tujuan buruk. Namun ia merasa, ada beberapa kelompok yang membawa agenda tersembunyi dan mencoba memanfaatkan kondisi masyarakat yang sedang rapuh secara mental maupun spiritual. Jadi, teman-teman, nanti ke depan itu memang akan banyak tawaran-tawaran, tetapi tidak secara vulgar. Ya, dan kali ini masuknya bukan ke agama lagi, tetapi kepada organisasi. Gitu. Bisa jadi organisasi ini bertitik kepada organisasi ada yang memanfaatkan sisi human, sisi kemanusiaan. Nah itu hati-hati gitu ya, tapi tidak semua seperti itu. Jadi ya ada kelompok-kelompok tertentu, teman-teman pasti bisa merasa kalau ini hal yang sudah seandainya ini sudah mulai bergeser, teman-teman akan merasakan itu gitu ya. Nah itu akan masuk ke beberapa sisi organisasi. Karena mereka sebenarnya paham kok, ini sudah mulai tercium di kalangan. Karena memang ada beberapa tim, kelompok yang terbuka gitu ya. Jadi ada yang dalam diri mereka juga ada yang pro dan kontra, ada yang suka terbuka dan tidak terbuka gitu. Nah itu jadi ada yang masuk dalam sebuah organisasi perkumpulan seperti itu gitu ya. Jadi hati-hati untuk memilih-milih teman, memilih-milih pasangan, siapa yang kau pergaulkan itu, jadi hati-hati gitu ya. Dan konsepnya kalau ada yang nanya ya ke saya, apakah yang namanya sebuah perjanjian itu akan mengorbankan jiwa gitu ya. Saya bilang gini,
Dengan kamu perjanjian saja kamu sudah mengorbankan diri kamu dan keluarga kamu. Walaupun secara fisik kalian masih ada semua di dunia, ya. Karena kalian itu mengorbankan jiwa kalian, mempersembahkan jiwa kalian. Gitu. Jadi sebuah udah ikatan. Dan itu akan terus seperti kayak rantai makanan akan berlaku kepada anak, akan berlaku kepada cucu dan keturunan generasi selanjutnya. Itu harus ada yang mewarisi. Istilahnya dia itu, si makhluk itu harus punya rumah, punya tubuh. Ya. Jadi kalau ada yang bilang, "Teteh, ini nggak pakai pengorbanan jiwa kok. Saya mau ikut ini semua karena ya, dibilang katanya nggak ada pengorbanan jiwa." Gimana nggak ada korban? Dengan kamu udah masuk aja, itu kamu udah menggadaikan jiwamu. Cuman kan bahasanya halus. Efeknya pasti ada, gitu ya. Mau itu sebuah ritual tradisional, misalnya perjanjian kepada perjanjian jiwa secara tradisional ataupun secara satanik seperti itu, semua ada pengorbanan. Sekarang kan kamu harus mengikrarkan bahwa kamu tidak percaya dengan adanya Allah, tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Kan kamu suruh berikrar itu. Even kamu tidak mengucapkan dari mulut, tapi hatimu dengan kamu datang ke sana ya udah mengakui. Itu lebih parah. Walaupun bibirmu tidak berucap. Makanya sebenarnya tidak perlu dipikir-pikirkan kembali kalau mau ambil keputusan itu. Saya langsung bilang, no, jangan. Kamu pikir dengan kamu mati itu akan selesai? Tidak. Dia akan tetap mencari cangkangnya, mencari fisik, mencari rumah untuk tempat tinggalnya. Itu namanya dosa temurun. Ya. Jadi tidak semudah itu. Kalau udah kata temurun ya terus sampai kamu bergenerasi di bawah. Yang di atas yang meninggal udah bertanggung jawab akan urusannya, tapi ke bawah ini. Paranormal pun menceritakan bahwa dirinya pernah menangani seseorang yang menurut penglihatannya mengalami gangguan cukup berat, meski orang tersebut mengaku tidak pernah terlibat dalam ritual apapun. Namun dalam penerawangannya, ia melihat bahwa akar dari masalah itu justru berasal dari generasi sebelumnya. Ia menyebut, ada jejak perjanjian lama yang dilakukan oleh leluhur keluarga tersebut dan efeknya disebut masih terus terbawa hingga ke anak cucunya. Paranormal pun menyebut bahwa kondisi tersebut perlahan mempengaruhi pikiran dan perilaku korban tanpa disadari. Tuh, jadi saya pernah terima pasien ya. Sebenarnya jauh di atas dia, keluarga. Itu kakek neneknya yang melakukan sebuah ritual perjanjian pada setan ya, iblis. Kakek neneknya udah wafat. Dia bilang, ibu bapak tidak meneruskan kakek nenek gitu loh. Apalagi saya cucunya. Udah kehidupan udah modern, sedangkan itu kan masih dulu lampau. Tetapi kejadiannya si cucu kan jauh tuh loncat. Itu mendapatkan sebuah serangan, tuntutan yang tanpa dia sadar tapi dia harus melakukan. Kalau enggak seluruh badannya tuh sakit. Seperti di sayap-sayap. Dia kayak emosi tinggi gitu ya. Sampai
dia ke psikiater, dia kemana aja, tapi tidak ada apa-apa gitu. Sampai keluarganya sendiri, padahal keluarganya mau menjauhi gitu ya. Sedangkan dia tidak pernah mengikuti acara itu. Sampai dia itu kalau udah emosi itu muncul, pikirannya tuh udah buruk. Dia mau menghabisi keluarganya sendiri, anaknya gitu ya, pasangannya, seperti itu. Dia ada kepikiran ke situ, bisikan-bisikan seperti itu. Dan ketika dia bangun pagi itu, padahal dia ngerasa tidurnya tuh nggak terlalu malam, misalnya jam setengah 10 malam atau jam 9. Kan enak harus tidur. Itu kalau bangun tuh badannya tuh pada sakit semua. Lebam-lebam, biru-biru gitu ya, kayak orang habis dipukulin lah gitu, seperti itu. Itu yang terjadi. Dan terus dia sering mendengar kalau dia lagi di rumah gitu ya, sendirian. Dia sering mendengar sebuah langkah yang besar sekali gitu, hadir ke mendekati dia gitu. Dan kayak apa di bahasanya, dia tuh kayak ada gempa di dalam rumah saya, kayak geter tanah gitu. Itu yang terjadi. Terus dan yang lebih horornya lagi gitu ya, kalau itu lagi kambuh, anaknya disuruh buka baju sama dia. Anaknya suruh buka baju sama dia, suruh keluar rumah. Sakit jiwa kan, kayak suruh di luar rumah tuh kayak suruh apalah, kayak nari-nari atau bagaimana ya, bukan nari-nari yang gimana, pokoknya kayak ada gerakan-gerakan gitu lah, suruh ikutin dia. Atau bukan dianya tapi anaknya. Itu yang terjadi. Nah, ya untungnya anaknya ini sekarang posisinya masih kecil ya, tapi kan tetap aja. Bayangkan kalau anaknya udah balik dan itu perempuan, ini masih kecil lah. Itu pun menyakitkan buat saya dengar itu semua. Nah, itu pada saat-saat tertentu. Gitu. Dan ketika itu terjadi, dia itu kayak ada rasa kepuasan melihat itu. Dan ingin membuat sebuah kayak pesta kecil gitu ya. Dia ingin kayak makan daging-daging mentah yang masih ada darahnya gitu ya. Itu hasrat yang timbul. Itu. Nah, itu dia, makanya padahal dia ngerasa bahwa ini kan kakek nenek, ibu bapak saya pun tidak ikut. Tetapi persoalannya bukan itu, sayang. Ketika sesuatu yang haram telah masuk ke dalam tubuh kita, bukan hanya sekedar makanan, tapi rezeki sudah masuk dan mengalir ke tubuh kita menjadi darah, syaraf. Itu tuntutannya luar biasa, karmanya luar biasa. Karma buruk, sial, apes, banyak sekali. Demikianlah pembahasan kita mengenai ramalan tersebut. Apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah memang ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti di masa depan? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian. Terima kasih telah menyaksikan Ramal Nia. Sampai jumpa di video berikutnya.